Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaryu Ananda dengan nomor induk mahasiswa 21103070029, mahasiswa Hukum Tata Negara, ingin mempresentasikan mengenai materi makalah yang sebelumnya telah ditugaskan. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama adalah apa itu ringkasan, yang kedua apa 3 prasyarat dalam menulis ringkasan, yang ketiga bagaimana strategi dalam menulis ringkasan, yang keempat adalah apa itu ringkasan komparatif. Mari masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah apa itu ringkasan. Ringkasan merupakan suatu metode yang efisien untuk menyajikan sesuatu karangan dalam wujud pendek. Suatu ringkasan disajikan dalam wujud yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan berpedoman pada keutuhan topik serta gagasan yang terdapat dalam tulisan asli yang panjang. Ringkasan wujud penyajian pendek, maksud saya, menurut pendapat lain, ringkasan ialah wujud penyajian pendek dari sesuatu karangan asli, namun tetap mempertahankan urutan isi serta sudut pandang pengarang asli. Sebaliknya, perbandingan bagian maupun bab dari karangan asli secara sepadan senantiasa dipertahankan dalam wujudnya yang pendek. Sedangkan, pengertian dari meringkas merupakan menulis kembali bacaan jadi lebih pendek dengan memangkas hal-hal yang lebih kecil yang menyelimuti gagasan utama bacaan sehingga kerangka dasarnya nampak jelas. Lalu masuk ke dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu apa 3 prasyarat dalam menulis ringkasan. Sebelum menulis ringkasan, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah yang pertama adalah membaca naskah asli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui isi dari teks dan sudut pandang dari pengarang. Yang kedua, mencatat pokok-pokok pikiran. Hal ini bermanfaat bagi penulis untuk menentukan kalimat mana yang perlu dan tidak perlu ditulis dalam sebuah ringkasan. Yang ketiga, yaitu mereproduksi teks. Artinya, menulis kembali teks berdasarkan pokok pikiran yang telah dicatat dan tentunya bisa menggunakan bahasa penulisnya sendiri. Dan rumusan masalah yang selanjutnya adalah bagaimana strategi dalam menulis ringkasan. Tahapan dalam meringkas teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah awal ialah membaca bacaan yang hendak diringkas secara kesekian kali untuk mengenali kesan umum secara merata. Penulis ringkasan perlu pula mengenali itikat serta sudut pandang pengarang. Yang kedua, apabila penulis telah menangkap itikat, kesan universal isi bacaan, serta sudut pandang pengarang, selanjutnya ialah memperdalam serta mengkonkretkan informasi yang didapat dengan membaca kembali setiap paragraf sembari mencatat semua gagasan yang berarti dari tiap paragraf. Selanjutnya, dengan berbekal kesan universal pada langkah awal serta catatan-catatan pada langkah kedua, penulis telah siap mengawali penulisan ringkasan. Catatan yang telah dibuat ialah pedoman untuk menyusun kalimat-kalimat yang baru, merangkaikan semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas, serta menggambarkan kembali isi karangan asli. Yang keempat, langkah ini merupakan langkah yang dimana penulisnya memeriksa kembali tulisannya dengan memperhatikan sebagian perihal sebagai berikut. Poin A, dalam menulis ringkasan, sebaiknya menggunakan kalimat tunggal sebab kalimat majemuk menampilkan terdapatnya 2 gagasan atau lebih yang bertabiat paralel. Poin B, apabila memungkinkan kalimat hendaknya diringkas menjadi frasa. Frasa kemudian jadi kata. Begitu pula rangkaian gagasan panjang sebaiknya ditukar dengan gagasan sentral saja. Poin C,
Jumlah alinea bergantung jumlah topik utama yang akan dimasukkan ke dalam ringkasan. Bila bisa jadi seluruh penjelasan ataupun kata sifat dibuang. Kadang-kadang kata watak atau penjelasan masih wajib dipertahankan untuk menerangkan gagasan universal yang tersirat dalam rangkaian penjelasan ataupun watak yang ada dalam bacaan. Lalu, poin yang terakhir adalah pertahankan susunan gagasan asli dan ringkaslah gagasan-gagasan tersebut dalam urutan semacam bacaan asli. Lalu, dalam rumusan masalah yang terakhir adalah apa itu ringkasan komparatif. Ringkasan komparatif adalah ringkasan yang bersifat membandingkan. Ringkasan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diringkas berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Lalu, kesimpulan dari presentasi ini adalah meringkas ialah proses kognitif bagi sebagian pakar dalam Ampuni tahun 1998. Siu berkomentar, kalau membaca merupakan suatu kegiatan yang bertujuan dan membutuhkan pengaturan keahlian kognisi, seperti pengertian lambang serta pemahaman. Sedangkan, menurut pendapat lain, mengatakan kalau membaca seperti proses berpikir, melainkan proses pendidikan, refleksi, evaluasi, analisis, sintesis, dan pemecahan permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.